Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yahya, NIM 2124101033. Saya dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2B. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil kerja dari proyek saya membuat program bangun datar. Di sini saya akan menjelaskan alur-alur dari pembuatan programnya. Yang pertama adalah mengimport modul. Nah, di sini kita mengimport modul TK-Inter dan juga modul Math. Nah, TK-Inter ini adalah modul untuk memunculkan sebuah window yang nantinya sebagai kanvas dari sebuah bangun datar tersebut dibuat. Lalu di sini ada modul Math. Nah, di sini sebagai penghitung besarnya sudut bangun datar nanti. Kita memakai cos dan sin. Selanjutnya adalah mengatur luas window, panjang garis bangun datar, dan posisi bangun datar. Nah, di sini kita mengatur luas dari window-nya. Saya memakai lebar dan tingginya adalah 500 kali 500 seperti ini. 500 kali 500. Nah, di sini nantinya garis dari bangun datar panjangnya adalah 100. Lalu saya mengatur posisi dari bangun datar yang nantinya dibuat itu agar berada di tengah dengan cara membagi lebar dan tingginya dibagi oleh 2. Yang nantinya akan seperti ini. 500 dibagi 2 kan 250 ya, berada di tengah seperti ini. Nah, nantinya bangun datarnya ada di center atau di tengah. Selanjutnya kita membuat inputan. Nah, di sini kita membuat inputan untuk user memasukkan berapa sisi yang ingin dibuat oleh user untuk membuat sebuah bangun datar. Nah, jika inputannya benar, maka programnya akan berlanjut. Nah, inputan yang benar itu seperti apa? Inputannya yang berada di range 3 sampai 360. Nah, inputannya itu kan angka ya. Angkanya harus berada di dalam jangkauan 3 sampai 360. Nah, jika inputannya salah, maka akan muncul alert ini. Nantinya disuruh untuk mengisi kembali. Selanjutnya kita memunculkan window. Nah, window ini adalah tempat di mana nanti bangun datar itu dibuat. Di sini kita memunculkan window-nya dengan memanggil modul TK-Inter. Dan di sini kita mengatur kanvasnya dengan tinggi dan juga lebar seperti ini. Seperti yang sudah diatur tadi di awal. Nah, selanjutnya kita menentukan sudut dari bangun datar. Nah, di sini kan lingkaran itu kan 360 derajat ya. Nah, jika kita ingin membuat sebuah segitiga, maka kita memasukkan inputan 3. Lalu 360 dibagi 3, itu hasilnya 120. Jadi nantinya seperti ini. Jika kita ingin membuat segitiga, maka titik pertamanya adalah di sini. Titik keduanya di sini, yang membentuk sudut 120 derajat. Lalu titik ketiganya di sini. Di sini juga membentuk 120 derajat, 120 derajat. Nah, kenapa kok segitiganya miring seperti ini? Karena di Python ini kan kuadran satunya berada di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan 4-nya di sini. Nah, memutarnya itu juga searah jarum jam, begini. Nah, selanjutnya kita membuat
list kosongan sebagai penampung dari nantinya titik koordinat yang ditemukan dari perhitungan modul MET. Nah, di sini kita menentukan titik dulu. Titik dari bangun datar yang diinputkan itu di mana saja. Nah, di sini titik X-nya itu dihitung dengan menggunakan cos dan Y-nya dihitung menggunakan sin. Nah, di sini kenapa inputan 4 itu saya bedakan sendiri, karena nantinya akan ditambah dengan 225 derajat. Nah, jika tidak ditambah 225 seperti ini dan Y-nya tidak dikurangi 135, maka nanti hasil dari bangun datarnya adalah belah ketupat seperti ini. Nah, jika saya tambah seperti ini, maka nantinya akan menjadi persegi. Ini sebenarnya untuk mengatur bangun datar saja sih, agar bentuknya seperti yang diinginkan. Selanjutnya kita melakukan perulangan untuk mendapatkan titik koordinat X, Y, dan memasukkan ke dalam list. Nah, di sini kita mengambil contoh lagi segitiga ya. Nah, jika indeks berada di range 3, maka menambahkan koordinatnya ke dalam list koordinat. Jadi di sini kita akan mendapatkan nilai dari X dan juga Y-nya. Nah, ini akan disimpan ke dalam list. Akan disimpan ke dalam list koordinat. Selanjutnya, kita melakukan perulangan untuk menyambungkan antar titik koordinat dengan sebuah garis. Kita masih mengambil contoh segitiga ya. Nah, jika indeksnya berada di dalam range 3, maka kita bacanya ke sini, maka akan membuat garis dengan mengambil titik koordinat X dan Y yang berada di dalam list dengan indeks ke 0. Jadi ini adalah titik 1 ya, titik yang pertama. Nah, ini 0 ini adalah mengambil titik dari indeks pertama, titik koordinat X dari indeks pertama, lalu yang ini adalah mengambil nilai dari koordinat Y. Lalu di sini adalah titik yang selanjutnya, titik 2 dan seterusnya. Nah, nantinya akan digabungkan dengan sebuah garis menggunakan fungsi grid line. Nah, jika indeksnya sudah sama dengan inputan atau sudah sama dengan 3, maka nantinya titik yang paling terakhir itu akan disambungkan dengan garis dengan titik yang paling pertama. Jadi titik yang terakhir dan juga titik pertama akan digabungkan dengan sebuah garis. Selanjutnya kita akan mendemokan aplikasinya. Ini adalah aplikasi yang telah saya buat atau program yang telah saya buat. Nah, di sini kita mencoba untuk menginputkan terlebih dahulu inputan yang salah atau di luar dari 3 sampai 360. Kita coba input 456. Nah, maka di sini akan muncul peringatan untuk mengisi dengan benar, lalu akan disuruh untuk mengisi kembali. Nah, kita ingin membuat segitiga, maka kita akan mengisi 3, karena banyaknya sisi dari segitiga itu kan ada 3 ya. Nah, di sini programnya akan muncul dan membentuk sebuah segitiga. Lalu kita mencoba kembali untuk membuat persegi. Kita menginputkan 4 dong, karena sisinya dari persegi itu ada 4. Lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, jika tadi tidak ada penambahan seperti ini, maka hasil dari ini nantinya akan berbentuk sebuah belah ketupat.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.